Ulama zaman dulu tidak menjadikan ngajar ngaji sebagai sumber penghasilan, tidak menjadikan ngajar di madrasah sebagai ma'isyah. Oh, ini mohon maaf, tidak menyindir dosen-dosen UIN, tidak. Ini ada Prof. Hamamizadah mana tadi? Buatan. Oh, Prof. Hamamizadah ini. Tapi memang ulama dulu menjadikan bahwa ngajar di madrasah, di pesantren itu bagian daripada mas'uliyatil ilmi, tanggung jawab keilmuan. Li'annal ilma syai'un wa mas'uliyatal ilmi syai'un akhar. Karena yang namanya ilmu itu sesuatu, wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar, tapi tanggung jawab keilmuan adalah sesuatu yang lain. Oleh karenanya ada orang yang memiliki ilmu, mungkin ukurannya dia banyak menguasai informasi atau ilmu-ilmu di bidang apapun, tapi belum tentu yang bersangkutan memiliki tanggung jawab daripada ilmu yang dimiliki. Kalau orang belajar ilmu hukum itu mestinya ketika dia jadi polisi atau jadi hakim atau jadi jaksa, dia memiliki tanggung jawab keilmuan atas ilmu hukum yang dipelajari, yakni menegakkan keadilan. Betul apa tidak? Iya. Jangan sampai orang kok jadi polisi malah ditangkap. Ada apa tidak itu? Atau jadi jaksa tapi diperiksa atau diselidiki. Yang lebih ngenes lagi, ada orang jadi hakim dihukum. Nah, berarti orang ini memiliki ilmu tapi tidak memiliki tanggung jawab keilmuan. Begitu juga ilmu ekonomi. Orang kalau dia punya ilmu ekonomi itu mestinya dia dengan ilmunya memiliki tanggung jawab keilmuan bagaimana masyarakat dan warga yang hidup dekat dengan dia merasakan ekonomi atau ilmu ekonomi yang dipelajari, sehingga kemudian orang merasakan kesejahteraannya. Tapi kalau ada orang belajar ilmu ekonomi hanya untuk mensejahterakan dirinya, berarti orang ini hanya punya ilmu ekonomi tapi tidak memiliki tanggung jawab keilmuan. Lah, Mbah Yai Siddiq ini tadi saya dengarkan kiai pedagang mori ya. Pedagang apa? Mori, kain apa namanya? Belaco, kain putih. Masya Allah, justru dengan usahanya itu saya ingat ulama-ulama seperti ini itu patut dicontoh sejak zaman dulu. Contoh guru saya, Mbah Sahal Mahfud. Mbah Sahal Mahfud itu pernah diwawancarai oleh wartawan. Saat saya masih jadi santri, beliau Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, Ketua MUI Jawa Tengah. Belum jadi Rais sampai PBNU, belum jadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Nasional. Belum. Wawancaranya begini waktu itu wartawan, Pak Kiai ini sebagai ulama, sebagai kiai, juga sebagai dosen, pembicara di berbagai macam forum dan juga punya pesantren. Apakah Pak Kiai punya usaha? Oh, punya. Saya punya sawah, kata Pak Kiai Sahal Mahfud. Saya punya tambak. Dan alhamdulillah istri saya punya toko baju. Pertanyaan wartawan ini berlanjut,
Loh Pak Kiai, apakah sebagai seorang kiai yang santrinya banyak, sebagai seorang dosen, akademisi dan pembicara di berbagai macam forum tidak cukup dari apa yang didapat itu? Oh ya sangat cukup. Loh, tapi kenapa Pak Kiai masih punya sawah, masih punya tambak, Bunyai masih punya warung atau toko baju? Jawabannya luar biasa. Kata Pak Kiai Sahal, lah inilah, saya itu tidak menjadikan mengajar di pesantren, di kampus sebagai tujuan atau sumber ma'isyah saya, sebagai sumber penghidupan saya. Justru saya ketika sudah punya sawah, punya tambak, saya tenang. Andai kata tidak diberi pada saat ngajar atau bicara, saya tenang, tidak perlu grundel. Masya Allah. Saya mau tanya, ada apa tidak Ustadz Kiai, guru ten madrasah nek mboten dibayar grundel? Wonten apa mboten? Wonten. Uangnya teko. Nah itu. Ada lagi contohnya. Nah, ini kan kalau kita baca manaqibnya ulama, saya menyimak serius tadi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah dengar ya namanya ya? Wah, semua santri pasti ngaji kitabnya Syekh Nawawi nih, pasti. Alhamdulillah Tafsir Munir, Nihayatuz Zain, banyak. Beliau itu ulama yang mengarang kitab. Ada yang mengatakan muridnya namanya Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi. Syekh Nawawi guru saya, kata Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, ini aslinya orang Delhi, India, tapi mukim di Mekah. Seorang musnid, ahli sanad, kitab karangannya banyak. Beliau bilang, guru saya Syekh Nawawi Al-Bantani itu kitab karangannya 100 lebih. Ada yang mengatakan 104, ma baina makhtut wa matbu', baik yang masih dalam bentuk manuskrip tulisan tangan belum dicetak, wa matbu' maupun yang sudah dicetak. Syekh Nawawi niku ulama besar, gurunya ulama-ulama Jawa, Nusantara pada masa itu. Syekhona Khalil yang masyhur itu muridnya Syekh Nawawi. Syekh Mahfud Termas Pacitan yang masyhur itu muridnya Syekh Nawawi. Syekh Khatib Minangkabawi muridnya Syekh Nawawi. Mbah Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama muridnya Mbah Nawawi Al-Bantani. Termasuk, tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong, pendiri Muhammadiyah itu ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani walaupun tidak lama, lalu nanti ngaji sama Syekh Khatib. Maka dalam kitab saya bawa kitab ini, saya nanti berikan hadiah buat Kiai Kiai Ramadan. Saya tulis kitab tentang sejarah Mbah Buyut saya ini dari jalur ibu saya. Namanya kitabnya Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kata saya, Muhammadiyah qul bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasi wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jullu atabar min kudusin thummal charingin al batal Abdul Qadir man lahu durrun waqal Muhammadiyah qul bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Ini di Alfiyah ada apa tidak? Ini tidak ada, karangan saya sendiri. Nah, kalau itu ngarang dewe. Dari mulai ngapalin Alfiyah kok ternyata bikin nazm begitu modelnya. Oh ya tak karang dewe lah. Ya ngarang sendiri. Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama. Syekh Nawawi itu adalah gurunya para guru. Lil adidil kurama, buat al adidil kurama, ulama yang sangat banyak yang tadi saya sudah sebutin. Lah,
Di antaranya tadi Syekh Khalil Bangkalan, kemudian Syekh Mahfud Termas, Syekh Asnawi, ada dua Syekh Asnawi itu, Asnawi min Kudusin dari Kudus, itu mustasyar PBNU awal. Kemudian Summal Caringinal Batal, Syekh Asnawi Caringin dari Banten sana. Nah, nanti kemudian banyak, tak potong aja terlalu panjang ini syairnya. Terakhir menjelang habis saya bilang di antaranya Muhammadiyah kul bidahlan tasyar, di antara murid beliau Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, wa Nahdlatun, dan Nahdlatul Ulama itu pendirinya Bihashimin Qadis Tahar yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Syekh Nawawi ulama yang sebegitu besar, ma'jalalatihi wa makanatihil ilmiyah ar-rafi'ah, beliau itu tidak menjadikan ngajar mulang sebagai sumber ma'isyah, sebagai sumber ekonomi, bukan. Tapi ngajar adalah tanggung jawab keilmuan. Makanya Syekh Nawawi sampai umur 60 jadi mutawif. Mutawif itu TL, tour leader. Ada yang punya KBIH gitu. Ya, ada yang punya apa namanya travel umroh, ada ya. Nah itu Mbah Hasyim Asy'ari, maaf kok Mbah Hasyim, siapa tadi? Mbah Al-Bantani niku kerjanya ngangkati koper jamaah haji kalau zaman sekarang, tasih jamaah haji zaman dulu, Pak. Jadi yang buka travel umroh itu ada sanatnya. Loh kok enggak travel umroh? Melu Mbah Nawawi Al-Bantani gitu. Itu ada sanatnya, itu ada sanatnya. Ya. Nah, waktu itu murid-muridnya sedih, ulama besar sangat alim. Kok masih ngangkati tas jamaah haji? Dulu kan zaman Syekh, zaman dulu haji zaman Syekh ya. Kata muridnya Syekh Nawawi, kenapa kok panjenengan masih ngangkati semacam ini? Hadzal amal la yaliqu bimakanatikal ilmiyah ar-rafi'ah. Pekerjaan ini kok kayaknya kurang pantas buat panjenengan orang alim yang derajatnya tinggi, kok masih bawain tas jamaah, mimpin baca doa. Lah kata Syekh Nawawi, njalukmu piye? Lah maumu bagaimana? Ya pantas saya kiai niku duduk ten madrasah mawon, di rumah baca kitab saja. Nah terus lehku mangan piye? Lehku tuku sego piye? Tuku apa? Nempur beras. Nek aku pengen mangan apem karo kamir Pemalang piye? Kamir Arab. Nggih, alhamdulillah saya tadi udah makan apem Pemalang nggih. Nek pengen ngombe bandrek Kauman piye carane? Nah, itu. Oh, kami nanti santri-santri yang akan ngirim ke jenengan berasnya, uangnya. Kiai duduk saja ngajar ngaji. Apa jawaban Syekh Nawawi Al-Bantani? Saya tulis dalam kitab saya, iki loh, ini yang saya tidak mau. Saya tidak menjadikan ngajar ngaji sebagai sumber ma'isyah, tapi adalah tanggung jawab keilmuan. Makanya para alumni salafiyah yang sudah jadi dosen, yang sudah jadi pejabat, bapak-bapak ini termasuk yang sudah jadi pengusaha, bukan berarti tanggung jawab keilmuannya berhenti, tetap ada, Pak. Walaupun sudah jadi asisten, Pak Asisten. Kalau bisa panjenengan karena alumni sini paling tidak satu malam atau satu waktu duduk ngajari santri di masjid, di musola atau di rumahnya karena dulu pernah belajar ngaji. Itu namanya tanggung jawab keilmuan. Ini yang orang lupa. Dan itu sesungguhnya yang membuat usaha Mbah Yai Sidik ini berkah, jualan mori itu ya, karena masih ngajar ngaji itu ya berkah. Karena dulu
Saya pernah mendengar dari guru saya pada saat saya sowan. Guru saya namanya Kiai Nafi' bin Kiai Abdullah Salam. Mbak Abdullah Salam Pati, terkenal, masyhur. Nah, guru saya ini putra beliau yang ya bukan pertama tapi ya yang paling tua, yang laki-laki paling tua, Kiai Nafi'. Itu dulu ada alumni dari madrasah kami Matoliul Falah. Kalau di sini pondok apa? Salafiyah. Ceritanya lapor pada Kiai Nafi' ini, sowan cerita kalau usahanya bangkrut. Padahal ini dulu ya santri kayak di sini, santri Salafiyah ya. Tadi beliau ini Masya Allah Rais Suriah dulu pada masanya sebelum diganti. Beliau tahun 60-an katanya di sini menghafalkan Alfiyah 2 tahun ya, zaman ria. Santri Salafiyah itu saya kenal orang-orang hebat kok. Ini ada yang di Kemenak Pusat. Jadi apa namanya di bawahnya direktur Kasubdi. Alim-alim Pak. Ya kan jenengan juga ini alumni rata-rata kelihatan dari wajahnya alim-alim sedanten nggih. Amin gitu. Nah kelihatan dari wajahnya kan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Ya kepala di mana, Quran di mana itu kan namanya di luar kepala. Nah, lah ini dulu kakak kelas saya di sana begitu tamat dari madrasah, kalau di sini Salafiyah, kalau saya dulu madrasah namanya Matolek panggilnya, Matoliul Falah, Matolek. Usaha sukses Pak. Buka material sukses, buka toko sukses, sampai kaya sekali. Kaya sekali ini coro Pemalangnya apa? Sugih nemen. Kalau Jawa Timur sugih pol. Kalau daerah Pati sugih blegedu. Nah ini di sini sugih nemen, sugih pol, sugih blegedu. Bangkrut. Habis bis asetnya habis, hutangnya banyak. Waktu saya sowan itu guru saya bilang, kayak lo Zul, ono pulan lebar ini. Lah iya. Cerita dekne kuwi jare diuji Gusti Allah. Katanya diuji siapa? Allah. Oh. Karena usahanya bangkrut. Tak tegur, kata Kiai saya tegur. Buat kamu itu bukan ujian. Loh, nopo Kiai? Buat kamu itu namanya hukuman. Diuji ku nek kowe apik, amalmu apik diuji. Oh kowe ngerti ora? Kira-kira piye kowe dihukum Gusti Allah? Ayo coba koreksi perilakumu. Kakak kelas saya ini ternyata dulunya guru madrasah, Pak. Punya kewajiban ngajar di madrasah, seperti di sini Salafiyah, atau juga ngajar di masjid. Lama-lama usaha, begitu usaha, jam ngajarnya dikurangi. Lama-lama dari seminggu tadinya banyak 10 jam, tinggal 4 jam. Lama-lama tadinya 4 jam tinggal 2 jam. Sampai di madrasah tidak ngajar, di masjid tidak ngajar. Wabillahi taufik wal hidayah wassalam. Full ngurus bisnis. Full ngurus bisnis. Eko yang namanya Nadhom Hidayatus Sibyan yang dulu hafal hilang. Kita kan dulu Hidayatus Sibyan apa loh ya? Alhamdulillahi wassallam ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa haka fit tajwidina man hurrira samaituhu yani arju ilahi ghayatar ridwani. Wes aja dilanjut no. Percaya saya hafal semua. Lah, ini tadinya ngajar yang seperti ini, Hidayatus Sibyan, Matan Jurumiyah, ngajar fikih, ngajar tauhid, ngajar Bulughul Maram, ditinggal karena bisnis.
Wis ora tahu mulang, ora tahu ngaji. Usahanya yang maju pesat, kayane nemen, sugihe nemen. Sugihe pol, sugihe mblek gedhu. Habis utangnya banyak. Datang kepada kiai saya bilang katanya diuji Allah. Kata kiai saya, wong kaya kowe kuwi keduren nek muni diuji Allah. Wong kaya kowe iki pantese sedang dihukum Allah. Nangis dia. Kenapa guru saya mengatakan begini? Karena yang bersangkutan sudah meninggalkan mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab keilmuan. Makanya panjenengan sedanten iki alumni Salafiyah yang sudah jadi kiai yang macam-macam, kita ini sebagai santri ingat kita punya tanggung jawab keilmuan dimanapun posisi kita. Di masyarakat jadi birokrat seperti Pak Asisten, jadi dosen di kampus, jadi birokrat di kementerian atau dimanapun, jadi pedagang, tetap kita punya tanggung jawab keilmuan. Kalau tidak ngajar ngaji, yo ngaji. Kalau tidak bisa ngajar, yo ngaji. Minimal jadi pengurus madrasah, pengurus di masjid yang ngurusi ngaji. Itu namanya mas'uliyatul ilmi. Disitulah keberkahannya. Ini pelajaran pertama dari manakibnya Mbah Yai Siddiq, pendiri Pondok Salafiyah. Kedua, Pak, saya ini hanya mensyarahi manakib saja. Paling enak wong, nggak usah cari bahan, wong sudah dibikinin bahan ya. Saya dengarkan, oh itu bahan kula niku, alhamdulillah. Kedua, beliau itu istiqomah ngajar ngaji tadi. Walaupun dagang, istiqomah jadi imam di masjid. Istiqomah ngajar ngaji. Dari mulai kitab-kitab kecil sampai kitab besar. Fathul Mu'in bahkan dibaca kualik itu. Itu walaupun apakah ini hiperbola atau tidak, tapi memang kalau zaman dulu alim-alim, Pak. Kula niku pas pondok pertama di Mbah Dullah Salam dibawa sama ayah saya. Ayah saya itu kan orang Buaran. Mbah putri saya punya kakak laki-laki, namanya Kiai Maki. Diambil mantu Kiai Dimyati Kedawung, Mbah Dim. Jadi Mbah Dimyati itu tempat saya main zaman kecil, karena itu kakaknya mbah saya namanya Kiai Maki, punya istri putrinya Mbah Yai Dimyati Kedawung, namanya Mbah Saadah. Mbah Saadah, nggih. Mbah Saadah adiknya Kiai Anwar. Kiai Anwar bapaknya Kiai Muhaimin PKB. Nggih. Ya, Pak Imin. Pak Imin, tapi Pak Imin ini bukan Pak Imin Jombang sana. Sama-sama PKB-nya itu kan. Ya, Al-Muhaimin itu kan artinya orang yang zat yang memelihara. Kalau Allah punya sifat apa? Al-Muhaimin. Nah, Pak D saya ini pernahnya Pak Muhaimin Comal itu Muhaimin, sesuai namanya, memelihara pondok dan tetap memelihara PKB. Alhamdulillah, muter apa nih? Apa beda pilihan, Pak? Ya, alhamdulillah. Oh, beda dapil kan. Nah, hadirin, saya melihat beliau ini adalah ulama yang istiqomah ngajar ngaji. Pada saat saya mondok pertama, Mbak Abdullah Salam itu tanya ke bapak saya, jenengan tiang pundi? Pekalongan. Wah, lak nopo kok Pekalongan mondok mriki, kata Mbak Abdullah Salam. Kenapa kok Pekalongan mondok di sini? Wong ten Pekalongan itu tiangnya ngalim-ngalim. Orang Pekalongan itu orangnya alim-alim. Ada kiai disebut tuh, di dekat Tirto itu disebut namanya. Wiku kiai top. Baca kitabnya, kalau tadi kan Mbah Siddiq Fathul Mu'in terbalik. Kalau ini tuh sambil jalan ngurusi batik itu, santri ini baca kitab salah ngerti, Pak. Salah. Allahu Akbar. Loh, saking alim-alimnya kiai dulu.
tetap ngajar ngaji, tetap maisha. Lah pelajaran yang kedua, istiqomahnya Mbah Sidik itu. Mbah Sidik istiqomahnya ngajar ngaji luar biasa. Lah inilah yang disebut rabbaniyin atau rabbaniyun atau murabbiyun. Sebagian ulama mengatakan apa sih arti rabbaniyun, rabbaniyin, seperti Mbah Yai Sidik ini pelajaran buat kita. Mungkin kita nggak bisa persis sama, tapi yang kita ambil adalah pelajarannya. Nggak bisa sama, yuk berapa persennya? Sama kalau kita mendengarkan ceramah maulid, lalu orang menjelaskan sifatnya Kanjeng Nabi, yang beliau dermawannya luar biasa. Yang tadi juga diceritakan dermawannya Mbah Sidik pakai sarung BHS. Ada yang lihat kok bagus, langsung ditanya, sampean pingin kerso, langsung dicopot toh. Sampean kira-kira kuat apa mboten? Pingine wis suwi malah kon jaluk ya. Nah kalau kiai si BHS-nya banyak, nyopot gampang, namanya kiai nggih. Kiai Ramadan biasa kadang nggih. BHS itu kan kalau buat kiai itu kan artinya betul-betul hasil soanan. Iya lah. Iya. Lah ini kan mengikuti akhlaknya Rasul. Kanjeng Nabi itu kalau kita baca tiba nih, maulid tiba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah wa kana yarfuqu bil yatimi wal armalah qala ba'du wasifihi ma ra'aitu min dhi limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kedermawanannya melebihi kecepatan angin yang berhembus. Kanjeng Nabi kuwi nek sedekah digambarkan saking dermawannya mengalahkan angin. Angin itu Bapak Ibu kalau berhembus tidak pernah milih. Kalau dia ke sini semua orang di sini kenal, nggak peduli si fulan sholatnya sregep ora sregep, nggak peduli si fulan itu baik apa dia apa tidak, angin itu begitu. Lah Kanjeng Nabi gitu. Lah Yai Sidik, masya Allah tadi ceritanya angel gitu. Sarung bagus dilihat kasihkan. Baju bagus dilihat orang pengen berikan. Nah hadirin, kita mengikuti, kita hadir dalam acara haul ini mencoba mengikuti sifat-sifat para ulama ya, walaupun tidak bisa sama persis dalam hal apa? Istiqomahnya dalam ngajar ngaji. Beliau ngajar ngaji dari mulai ilmu yang kecil-kecil sampai yang gede-gede. Kiai dulu itu kalau ngajar ngaji nggak pilih-pilih Pak. Guru saya, guru-guru di pondok yang saya perhatikan walaupun hafal Quran alim. Itu kalau zaman ten Simbang Kulon Buaran ada namanya Kiai Bakri. Itu lebih sepuh dari Kiai Ilyas Jaza. Itu Kiai Ilyas Jaza, Kiai Bakri itu alim-alim, alama. Kalau Kiai Ilyas Jaza santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, guru saya. Saya belajar nahwu di sana. Saya belajar nahwu kelas 6 ibtidaiyah. Kiai Bakri ngajar saya Hidayatus Sibyan tadi itu. Kiai besar hafal Quran alama, kok ngajar ngaji anak kecil itu loh. Tapi beliau di masjid ngajar hikam. Nah inilah tipe murabbi. Ar-rabbaniyun humul ladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibari. Cirinya ulama rabbani
adalah ulama yang beliau istiqomah tekun mengajar sigharal ilmi, ilmu yang kecil-kecil itu loh, mulang bocah-bocah cilik, qabla kibari, sebelum mengajar kitab yang gede-gede. Jadi jangan dianggap remeh mulang Hidayatus Sibyan kuwi. Jangan dianggap remeh mengajar ya al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jangan dianggap remeh ngajari sorop nasoroyan suruh nasron, lalu kemudian kitab cilik mulangi langsung baik hikam, mulangi langsung apa ihya ulumuddin. Loh, justru ulama-ulama dulu itu ngajar dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Sebab orang tidak akan pernah bisa memahami yang besar-besar, kitab besar sebelum belajar yang kecil-kecil. Dan inilah yang membuat saya semakin yakin tradisi keilmuan, sanad keilmuan, dan estafet keilmuan ulama-ulama NU tidak akan pernah habis selama pondok pesantren, madrasah seperti Salafiyah dan alumni-alumninya tetap memegang teguh tradisi para kiainya. Ya, ini. Beberapa hari lalu saya diwawancarai NU online yang datang khusus ke rumah saya. Salah satu wawancaranya bertanya tentang ulama-ulama dulu. Gus Dur itu jadi ketua umum PBNU usianya 44, Pak. Masih nom teman, 44. Gus Dur itu ulama yang mutafannin, ilmunya luar biasa. Kita kan hanya tahu beliau itu fasih bicara tentang budaya, politik, belakangan ya. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana Gus Dur, misalnya berbicara tentang sastra Arab, berbicara tentang fikih, berbicara tentang tasawuf, top Gus Dur. Beliau itu kalau cerita tentang Imam Khalil Al-Farahidi, ya, penemu ilmu arud, Bahar Rojas, Mustafilun kayak gitu ya. Itu Imam Khalil, lahir tahun 100 Hijriah, wafat tahun 170 Hijriah. Sak gurunya ke atas, namanya gurunya ya Abu Amr Ibnil Alla, salah satu qurra Sab'ah. Itu Gus Dur fasih tuh nyeritainya sampai muridnya Al-Khalil namanya Imam Sibawayh. Siapa namanya? Imam Sibawayh. Nanti juga turunannya Imam Abu Usman Al-Jahid yang nulis kitab Al-Hayawan, tapi nulis kitab tarikh, ensiklopedi dan juga sastra Arab namanya Al-Bayan wa Tabyin. Menjelaskan Imam Al-Kamil Al-Mubarrid, penulis kitab Al-Mubarrid. Menjelaskan Imam Syekh Ali Al-Qali, penulis kitab Al-Ma'ali. Masya Allah, itu Gus Dur luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, NU online bertanya pada saya, apakah di NU ulama-ulama seperti Gus Dur ini akan dilahirkan lagi? Ini yang multidisiplin ilmu, dalam bahasa Arab mutafannin. Saya jawab dengan yakin, saya yakin NU itu Pak tidak akan kehabisan kader-kader ulama seperti Gus Dur atau masyayikh-masyayikh yang lain yang alim-alim, selama sekali lagi pesantren-pesantren, alumni pesantren istiqomah dalam memegang mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab keilmuan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, tanggung jawab keilmuan.